Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Dari muatan PPKN tentang kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengisi, menjaga, dan mempertahankan kemerdekaan yang didapat oleh generasi terdahulu. Cara mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Lingkungan hidup yang sehat tentunya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan ialah mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan dan membersihkan selokan. Sebagai penerus bangsa, mari kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dengan begitu, kita telah menghargai perjuangan dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Yang kedua, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi sebuah teks. Contoh judul teks non-fiksi berikut ini. Yang pertama tentang lingkungan sekolah yang sehat, yang kedua mencegah bahaya demam berdarah, dan yang ketiga kegiatan penghijauan di lingkungan rumah. Kata kunci dari judul teks yang disebutkan tadi dapat kita gunakan untuk memperkirakan isi dari teksnya. Dengan menentukan kata kunci pada judul-judul tersebut, kita dapat memperkirakan isi di dalam teksnya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Mencegah bahaya demam berdarah. Di sini kata kuncinya adalah mencegah bahaya demam berdarah. Dari kata kunci di dalam judul ini, tentunya kita juga sudah bisa menentukan apa kira-kira isi dalam teksnya. Ini teks berisi tentang pengertian demam berdarah pada umumnya, kemudian khususnya adalah bagaimana cara kita untuk mencegah tidak terkena penyakit demam berdarah. Coba kita baca per paragrafnya. Paragraf pertama. Demam berdarah, dengue atau DBD biasanya menyerang pada saat musim penghujan. Terlebih, negara kita termasuk negara beriklim tropis yang merupakan tempat hidup favorit bagi nyamuk. Demam ini bisa menjadi penyakit yang mematikan jika tidak segera ditangani. Khususnya anak-anak seringkali menjadi sasaran dari gigitan nyamuk yang menyebabkan penyakit ini. Kemudian selanjutnya di paragraf kedua. Wabah demam berdarah yang menarik perhatian dunia pertama kali muncul di Manila pada tahun 1954. Sebagian besar kasus demam berdarah terjadi di negara yang terletak pada daerah tropis dan subtropis. Hal ini tidak mengherankan karena nyamuk suka dengan lingkungan yang hangat untuk hidup.
Selanjutnya paragraf terakhir yaitu paragraf ketiga. Hal yang terbaik adalah mencegah agar tidak ada anggota keluarga yang terkena DBD. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegahnya antara lain melakukan gerakan 3M, yaitu menutup tempat penyimpanan air, menguras bak mandi, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai. Kemudian menggunakan lotion atau obat pengusir nyamuk, menggunakan bubuk abate pada selokan dan penampungan air agar tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk, dan juga menjaga kondisi untuk tetap sehat. Dari kata kunci tersebut yang ada pada judul, kita bisa menentukan isi teksnya, yaitu ini mencegah bahaya demam berdarah. Tentunya tadi di awal saya sebutkan ini berisi tentang pengertian tentang demam berdarah, asalnya dari mana, kemudian apa itu demam berdarah. Lalu yang kedua, bisa isinya kita tebak tadi di awal sebelum kita membaca teks. Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah supaya kita terhindar dari penyakit tersebut? Sudah jelas ya, Nak? Berikutnya kita akan mempelajari muatan IPS tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan diwujudkannya pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu. Kabar tersebut didengar langsung oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda pun tidak setuju dengan keinginan Soekarno tersebut karena menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangannya sendiri. Mereka pun membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang sehingga dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka pun kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Hatta mengusulkan agar semua orang yang hadir dalam penyusunan naskah proklamasi menandatangani naskah tersebut. Namun, Soekarni mengusulkan agar naskah hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja sebagai wakil bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pembacaan teks proklamasi, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia agar terlepas dari penjajahan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa asing kembali ingin menguasai Indonesia, namun keinginan tersebut mendapat penolakan dari bangsa Indonesia. Penolakan tersebut diwujudkan dengan perlawanan di berbagai daerah. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.